Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin ya, nama aku Quratul Uyun. Nomor induk mahasiswa 20051214093. Aku dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2020. Jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang sistem operasi penjadwalan, yang dimana kita akan mengetahui pengertian dari penjadwalan proses dan tugas-tugasnya. Dan bukan cuma itu aja, kita juga akan membahas kriteria yang ada untuk pengukuran penjadwalan. Selain itu, kita juga akan membahas tentang strategi di dalam pembuatan penjadwalan. Selain itu, kita akan membahas juga macam-macam dari algoritma penjadwalan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Yuk langsung aja tonton videonya. Sebelum kita membahas tentang penjadwalan proses, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian penjadwalan, yaitu penjadwalan merupakan konsep utama dalam multitasking, sistem operasi multiprosesor, dan sistem operasi real-time. Penjadwalan adalah cara atau metode berbagai proses dilaksanakan pada CPU, yang dimana biasanya terdapat lebih banyak proses yang dijalankan daripada jumlah CPU yang tersedia. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga user dapat berinteraksi dengan tetap program sambil CPU berjalan. Untuk sistem uniprosesor, tidak akan ada lebih dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu, yang lainnya akan harus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwalkan kembali. Sekarang kita akan memasuki tentang pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan, dan seberapa lama proses itu berjalan. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang kriteria pengukuran penjadwalan, yaitu ada 5. 1. Adil. Adil adalah proses-proses diperlukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses, sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. 2. Efisiensi.
Efisiensi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk, sehingga efisiensi mencapai maksimum. Yang dimaksud dari sibuk adalah pemroses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu nyata. Pada sistem interaktif, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Sistem waktu nyata. Pada sistem waktu nyata, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Yang keempat, waktu penyelesaian. Turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan dalam sistem diekspresikan sebagai jumlah waktu eksekusi dan waktu menunggu, yaitu turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu tunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Yang kelima, throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Kriteria-kriteria tersebut saling bergabung, dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang strategi penjadwalan, yaitu ada dua. Satu, penjadwalan non-preemptif, yaitu begitu pemroses diberi jatah untuk memproses, maka proses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. 2. Penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem di mana proses-proses yang mendapat perhatian tanggapan pemroses secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani dapat berakibat fatal.
pada sistem interaktif atau time sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Penjadwalan preemptif bagus, tapi tidak tanpa ongkos. Perlainan proses, yaitu proses beralih ke proses lain, memerlukan overhead karena banyak tabel yang dikelola. Agar preemptif efektif, banyak proses harus berada di memori utama, sehingga proses-proses tersebut dapat segera running begitu diperlukan. Menyimpan banyak proses tak running benar-benar di memori merupakan suatu overhead tersendiri. Dan sekarang kita akan memasuki tentang pembahasan algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue, berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue atau antri yang akan dieksekusi oleh CPU. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptif maupun preemptif. Pada algoritma penjadwalan ini terdapat dua penerapan, yaitu yang pertama adalah algoritma penjadwalan penerapan strategi non-preemptif, yaitu ada 4. Yang pertama adalah FIFO. FIFO adalah akronim untuk first in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar. Sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrean atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku first come, first served (FCFS), di mana orang-orang meninggalkan antrean dalam urutan mereka tiba atau menunggu giliran satu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. Dan yang kedua adalah SJF. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time rendah dalam antrian waktu yang digunakan saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem, membutuhkan waktu yang singkat. SJF bisa dikatakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Yang ketiga adalah HRN. Penjadwalan HRN merupakan penjadwalan non-preemptif, penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini juga untuk mengoreksi kelemahan SJF. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan dalam kurung waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena
waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Disebut HRN karena waktu tanggap adalah waktu tunggu ditambah waktu layanan. Ketentuan HRN adalah untuk memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Dan yang keempat adalah MFQ. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multilevel queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Misalnya pada contoh berikut. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0. Kuantum sama dengan 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1. Kuantum sama dengan 16 ms. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0 dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 ms. Maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antar Q. Dalam hal ini ditentukan oleh time kuantum, namun dalam praktek penerapannya algoritma multilevel feedback queue mendefinisikan terlebih dahulu parameternya, yaitu jumlah antrian, algoritma internal tiap queue, aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, antrian yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Dan penerapan yang kedua adalah algoritma penjadwalan penerapan strategi preemptif, yaitu ada 4. Yang pertama adalah RR. Penjadwalan round robin merupakan penjadwalan preemptif, namun proses tidak dipreem secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Maka penjadwalan ini disebut preempt by time. Semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut kuanta. Tempat proses itu berkala. Proses berjalannya selama satu kuanta. Kemudian penjadwal akan mengalihkan kepada proses berikutnya. Juga untuk berjalan satu kuanta, begitu seterusnya sampai kembali pada proses pertama dan berulang. Dan yang kedua adalah SRTF. Perbedaan SRTF dengan SJF adalah jika pada SJF begitu proses dieksekusi, maka proses akan dijalankan sampai selesai. Dan jika pada SRTF, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi
lebih rendah. Dan kelemahannya pada SRTF adalah mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan SJF. SRTF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Secara teoritis, SRTF memberi waktu tunggu minimum, tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibanding SRTF. Dan yang ketiga adalah PS. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi, yaitu prioritas dapat diberikan secara statis dan dinamis. Secara prioritas statis berarti prioritas tak berubah, yang keunggulannya adalah mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya adalah penjadwalan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Dan pada prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan dari prioritas dinamis adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tanggap sistem. Keunggulan penjadwalan prioritas biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang diterapkan. Dan yang keempat adalah GS. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis, memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai sehingga setiap proses pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakai sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU yaitu waktu mulai login dibagi dengan N sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU karena jumlah waktu pemroses tiap pemakai dapat diketahui. Maka dapat dihitung rasio antara waktu pemroses yang sesungguhnya harus diperoleh, yaitu 1/N waktu pemroses seluruhnya dan waktu pemroses yang telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU miliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real-time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Pembahasan kali ini adalah tentang salah satu dari algoritma penjadwalan, yaitu algoritma penjadwalan HRN. Algoritma penjadwalan HRN merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan yang berprioritas dinamis. HRN adalah strategi penjadwalan non-preemptif dengan prioritas proses tidak hanya pada waktu layanan,
tapi juga pada jumlah waktu tunggu proses. Ketentuan pada HRN adalah untuk memperoleh waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Prioritas dinamis pada HRN dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Prioritas sama dengan dalam kurung waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Dan karena waktu tunggu sebagai bilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Dan berikut adalah contoh perhitungan pada algoritma penjadwalan HRN, yaitu terdapat sekumpulan proses A, B, C, D yang memiliki saat tiba berturut-turut, yaitu pukul 9.00, pukul 9.05, pukul 9.15, pukul 9.20 dengan lama proses berturut-turut 20,15,5,25. Tentukanlah kapan saat mulai, saat rampung, dan lama tanggap dari masing-masing proses dengan kategori HRN. Dapat dilihat dari tabel tersebut. Dan penjelasannya sebagai berikut. Penyelesaian kasus ini dengan menggunakan tabel rasio penalti, satu tabel untuk satu proses. Proses A lebih dahulu dikerjakan karena lebih dahulu tiba dari proses lainnya, yaitu pukul 9.00 sampai 9.20. Setelah A selesai, proses B, C, dan D telah tiba. Maka perlu kita hitung rasio penalti untuk proses B, C, dan D. Proses A tidak memiliki rasio penalti atau sama dengan 0 karena pada saat tiba proses A langsung dikerjakan oleh prosesor. Rasio penalti untuk proses B, C, dan D adalah dapat dilihat dari tabel tersebut. Dan dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tabel tersebut, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses A dikurangi dengan saat tiba waktu masing-masing proses. Misalkan proses C, waktu sia-sianya adalah pukul 9.20 dikurangi 9.15 sama dengan 5. Dan proses B, waktu sia-sianya adalah 9.20 dikurangi 9.5 sama dengan 15. Rasio penalti sama dengan S ditambah T per T, di mana S adalah lama tunggu atau antri atau waktu sia-sia dan T adalah lama proses. Sehingga dari ketiga proses C yang memiliki rasio penalti tertinggi. Sehingga proses
C yang dikerjakan setelah A. Setelah proses C dikerjakan, maka tabel di atas sudah tidak berlaku lagi, karena waktu sia-sia dari dua proses sisanya sudah berbeda, mengacu pada saat selesai atau rampung proses C, yaitu pukul 09.30, sehingga perlu dibuatkan tabel baru. Rasio penalti untuk proses B dan D adalah dapat dilihat pada tabel di slide berikut ini. Dapat kita lihat pada tabel ini adalah proses dari B dan D. Berdasarkan tabel di atas, maka tiba selama sama dengan waktu sia-sia. Waktu sia-sia dihitung dari saat selesai proses C dikurangi dengan saat tiba masing-masing proses. Proses B waktu sia-sianya adalah pukul 09.30 dikurangi 09.05 sama dengan 25, dan proses D waktu sia-sianya adalah pukul 09.30 dikurangi 09.20 sama dengan 10. Dari kedua proses, proses B yang memiliki rasio penalti tertinggi, yaitu 2,7, sehingga proses B yang dikerjakan setelah C. Setelah proses B dikerjakan pukul 09.30 sampai pukul 09.45, tinggal proses D yang belum diproses, maka proses D bisa langsung masuk ke prosesor, yaitu pada pukul 09.45 sampai 10.05. Setelah proses yang kita buat sudah selesai, dari semua tabel yang udah kita buat tadi, di sini akan saya tampilkan gancernya, yaitu yang dapat disimpulkan dari proses ini bahwa yang akan dilayani terlebih dahulu adalah dari proses A, C, B, dan D, karena pengurutan dari rasio yang kita dapat. Dapat kita lihat pada kehidupan kita bahwa ada yang menerapkan algoritma HRN ini. Salah satunya adalah sistem informasi pada sebuah pemesanan lapangan futsal. Dengan adanya sistem informasi ini, pelanggan tidak harus datang ke lokasi atau menghubungi via telepon untuk mengetahui dan memesan jadwal lapangan yang masih kosong, dan juga agar pelanggan tidak kecewa saat mendatangi lokasi tersebut yang ternyata jadwal lapangan futsal yang diinginkan sudah dipesan. Hal ini juga dapat memudahkan pengelola lapangan futsal untuk tidak harus mencatat di buku catatan dan menulis pemesanan di papan jadwal. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, begitupun juga dengan perkembangan internet yang luas, akan dapat
digunakan sebagai teknologi tersebut alat bantu untuk mendukung proses bisnis pada suatu bidang usaha. Salah satunya adalah usaha persewaan lapangan futsal. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem ini mampu memberikan informasi tentang penjadwalan pemesanan lapangan futsal dengan baik. Mungkin ini aja yang dapat aku tampilin dari video ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, cukup sekian.